Mimpi pemerintah untuk bisa menarik pajak dari produk perusahaan digital luar negeri akhirnya sebentar lagi menjadi kenyataan. Karena dalam waktu dekat, sejumlah layanan digital misalnya Netflix atau Spotify mungkin yang sering Anda dengar juga dan layanan-layanan lainnya yang selama ini bisa kita akses dengan membayar sesuai dengan tarif langganan setiap bulannya, nanti akan ditambahkan pajak dan sayangnya ini adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan ke konsumen atau PPN ya. Jadi buat Anda, para pelanggan Netflix CS, saya ucapkan selamat bayar pajak ya pelanggan Netflix CS. Kita mungkin bertanya-tanya mulai kapan nih kita akan berlangganan layanan digital ini dengan biaya yang lebih mahal karena ditambahkan dengan pajak, dan seberapa penting sih sebetulnya pemungutan pajak digital ini bagi penerimaan pajak Indonesia. Ini akan kita bahas bersama ya. Beberapa waktu lalu pemerintah ini sudah menerbitkan dasar hukum dari pemungutan pajak digital ini, yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2020 yang singkatnya ini mengatur tentang tata cara penunjukan pemungut pajak, pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas produk digital asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, aturan ini sudah berlaku per tanggal 1 Juli 2020 kemarin, dan berdasarkan aturan ini maka produk digital asing itu akan dikenakan PPN sebesar 10% ya mulai Agustus 2020 mendatang. Jadi siap-siap. Lebih lanjut lagi, kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan juga aturan teknis penerapannya. Ini isinya kriteria penunjukan perusahaan digital yang produknya akan dikenakan PPN tadi dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor 12 tahun 2020. Nah, ada beberapa kriteria nih dari perusahaan yang wajib memungut PPN tadi. Yang pertama, perusahaan ini yang menjadi pemungut pajak harus memiliki nilai transaksi penjualan kepada konsumen Indonesia itu melebihi 600 juta rupiah ya dalam jangka waktu 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan. Yang kedua, perusahaan juga harus memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesianya ini melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Nah, dari dua kriteria tadi itulah akhirnya Ditjen Pajak kemudian menunjuk ada 6 perusahaan global nih sebagai pemungut PPN di tahap pertama atau gelombang yang pertama ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah anak usaha dari raksasa e-commerce Amazon.com, yaitu Amazon Web Service atau AWS ya. AWS ini adalah perusahaan yang menjual layanan cloud atau komputasi dan penyimpanan data. Kalau kita lihat dari pasar cloud global, kan sekarang sudah banyak nih ya, ada merek-merek di cloud global. AWS ini sudah menguasai 60% pangsa pasar cloud global. Nah, di Indonesia sendiri AWS ini sudah berhasil menggait 3 unicorn tanah air sebagai penggunanya, yaitu Traveloka, Tokopedia dan Gojek ini menggunakan layanan AWS. Jadi memang pengguna AWS ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar atau kelas kakap. Dan selain AWS ada 3 perusahaan Google lainnya, yaitu Google Asia Pacific, kemudian Google Ireland dan Google LLC yang juga akan diwajibkan memungut PPN dari penggunanya. Kalau ini pasti ya, setiap dari kita sudah menggunakan minimal satu lah layanan Google. Misalnya paling enggak kita pasti searching sesuatu di mesin pencarian Google Chrome, atau mungkin Anda punya email Gmail, atau menonton video melalui YouTube dan layanan-layanan lainnya. Nah, kalau Anda berlangganan layanan Google yang berbayar bukan yang gratisan, misalnya mungkin Anda berlangganan YouTube tapi yang premium ya, karena itu berbayar dan banyak fasilitasnya, maka siap-siap tuh biaya langganan Anda mulai Agustus nanti akan naik ditambah dengan PPN. Ini juga berlaku bagi Anda pelanggan setia streaming film berbayar, yaitu Netflix ya. Perusahaan riset dan statistik atau Statista ini memproyeksikan bahwa jumlah pelanggan Netflix di Indonesia pada tahun 2019 lalu itu mencapai 481.000 pelanggan, dan tahun ini diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipatnya, bisa sekitar 900 ribuan pelanggan khusus di Indonesia. Belum lagi kita tahu pasti ini kabar yang sedang viral, baru-baru ini Telkom juga sudah membuka blokirnya atas Netflix, sehingga pengguna Telkomsel sampai IndiHome sudah bisa nih berlangganan mulai sekarang. Artinya
potensi penerimaan pajak atau penerimaan negara dari PPN ini bisa semakin besar. Dan kalau kita menggunakan proyeksi statista saja terkait dengan khusus Netflix ini ya, pendapatan dari Indonesia pada tahun ini itu dikatakan proyeksinya bisa mencapai 76,63 juta dolar, atau kalau dirupiahkan itu setara dengan 1,1 triliun rupiah. Artinya kalau dikenakan pajak nih 10% tadi PPN dari pelanggan itu bisa mencapai 110 miliar rupiah yang masuk ke kantong negara. Jadi sebesar ini potensinya ya. Belum lagi ada lagi nih penerimaan PPN dari layanan streaming musik yang pasti kita juga sering mendengarkan, yaitu Spotify ya. Spotify ini juga besar potensinya, dan inilah yang mau diambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan tadi penerimaan pajak di Indonesia. Nah, apalagi kalau kita lihat datanya ya, ternyata Kementerian Keuangan mencatat nih penerimaan pajak Indonesia di periode Januari sampai dengan Mei 2020 itu tertekan cukup signifikan. Pasti penyebabnya kita semua tahu. Ini disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi sebagai efek samping pembatasan sosial untuk menanggulangi pandemi COVID-19, sampai juga ada pemanfaatan kan fasilitas insentif perpajakan yang digulirkan pemerintah untuk para pelaku usaha. Nah, kita lihat dalam 5 bulan pertama tahun ini penerimaan pajak kita secara total itu hanya mencapai 444,56 triliun rupiah. Ini baru 35,5%-nya dari targetnya, yaitu 1.254,11 triliun rupiah di tahun 2020 ini. Sedangkan kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 atau secara tahunan, penerimaan pajak ini bahkan mengalami kontraksi atau penurunan sampai 10,82% ya. Nah, kontraksi ini terjadi baik di jenis pajak penghasilan atau PPH atau juga pajak penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan PPNBM sampai ke PBB dan pajak-pajak lainnya ya. Lebih rinci lagi kita lihat ya, penurunan yang paling besar ini ternyata ada di pajak penghasilan atau PPH. Kita lihat ini turunnya sampai 12,44% sehingga hanya menjadi 281,81 triliun rupiah. Dan penurunan ini disebabkan oleh rinciannya yang paling besar adalah ini ya, pajak untuk PPH migas sebesar 35,58% dan juga PPH non migas 10,38%. Selanjutnya PPN dan PPNBM ini juga ikut menurun bahkan sampai 7,95% sehingga hanya menjadi 159,99 triliun rupiah atau sekitar 160 triliun rupiah, dan PBB serta pajak-pajak lainnya ini juga tergerus hingga 3,45% sehingga hanya menjadi 2,76 triliun rupiah. Itulah yang menyebabkan kenapa Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian gencar nih ingin menarik pajak dari perusahaan digital di luar negeri. Nah, kalau dilihat negara-negara mana saja sih yang sudah menerapkan, ternyata sebelum Indonesia sejumlah negara ini sebenarnya sudah lebih dulu ya menerapkan atau menarik pajak digital. Dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD di awal tahun 2020 ini sempat menyebut ternyata setidaknya sudah ada 50 negara loh yang menerapkan atau menarik memungut pajak digital. Beberapa negara tersebut kita lihat, yang pertama adalah Perancis ya. Kalau di Perancis ini sebutannya adalah Digital Service Tax. Nilainya sebesar 3% tarif pajaknya dari nilai transaksi. Kemudian Italia dan juga Spanyol sama ya, nilai atau tarif pajaknya sebesar 3% dari nilai transaksi. Sedangkan di Austria bahkan lebih tinggi lagi nih, sampai 5% dari nilai transaksi. Sementara untuk negara di Asia kita lihat misalnya contohnya Jepang. Jepang ini menerapkan pajak digital yang disebut dengan consumption tax on e-service itu sebesar 4%, dan India lebih besar lagi nih. India sebutannya adalah equalization levy, ini mengenakan tarif pajak sebesar 6% dari nilai transaksi. Sedangkan dua negara lainnya ini mengenakan pajak digital dari diverted profit, yaitu Inggris sebesar 30% dan Australia sampai 40%. Nah, tidak sampai di sini saja ya, tadi mimpi pemerintah sudah terwujud untuk menarik pajak dari perusahaan digital di luar negeri, tapi ada lagi satu mimpi yang belum terwujud terkait juga dengan pajak perusahaan digital ini, yaitu menarik pajak pajak penghasilan atau PPH ya, karena tadi kan baru PPN yang dikenakan ke konsumen. Nah, PPH untuk perusahaan digitalnya sendiri ini belum dikenakan, dan ini tentu harus melibatkan diplomasi antar negara yang cukup panjang dan rumit. Jadi semangat untuk pemerintah supaya semakin banyak ya penerimaan pajak ke negara.